بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara kajian ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini serta tercatat sebagai amalan kebaikan di sisinya, dan pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah agar supaya Allah memudahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan membuka hati-hati kita dengan keimanan, ketakwaan, dan memberikan kepada kita pemahaman terhadap agama ini. Pembahasan kita untuk pagi hari ini adalah tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara atau kaifiyat pelaksanaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau melaksanakan salat itu secara terperinci, bermula dari takbiratul ihram hingga salam, hingga taslim, mengucapkan salam. Dan ini semuanya dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam risalah yang kita akan jadikan sebagai sumber acuan pada acara kajian ilmiah ini. Jadi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku yang menjadi pedoman kita yang merupakan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala adalah kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fi Din. Manhaj As-Salikin, manhaj artinya metodologi, As-Salikin orang yang berjalan ingin mendapatkan ilmu fikih, dan Tawdih Al-Fiqh fi Din, penjelasan bagaimana memahami fikih dalam agama.
Buku ini menjelaskan tentang pembahasan fikih yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Ya, Syekh menguraikan dengan bahasa yang ringkas, pembahasan yang padat, dan beliau menyentuh inti-inti yang diperlukan dari setiap sudut pembahasan. Dimaklumi bahwa pembahasan fikih di dalam agama itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama, fikih berkaitan dengan ibadah. Ada namanya fikih ibadah. Yang kedua, ada namanya fikih al-muamalat. Fikih al-muamalat. Yang ketiga ada namanya fikih al-ankihah. Dan yang keempat adalah fikih seputar al-jinayat dan al-aqdiyah. Iya. Ini 4 pembahasan ilmu fikih. Pertama, fikih ibadat, kaitan dengan ibadah. Dibahas di fikih ibadah, hal yang diperlukan di dalam ibadah. Diterangkan tentang taharah, kemudian salat. Dimulai dengan taharah sebelum salat, karena salat itu tidak syah kecuali dengan apa? Dengan taharah. Kemudian setelah salat, pembahasan zakat. Setelah zakat, pembahasan puasa. Kemudian pembahasan haji. Ini umumnya pembahasan di buku-buku fikih. Sebagian ahli fikih ada yang memasukkan pembahasan ibadah atau pembahasan jihad masuk di dalam fikih ibadah. Sebab mereka cenderung mengaitkan jihad itu di dalam bentuk ibadah. Fikih yang kedua adalah fikih al-muamalat. Fikih tentang muamalah. Ya. Jual beli. Bagaimana ia melakukan transaksi jual beli dengan orang lain. Dan ini banyak sudut pembahasan yang dibahas di dalamnya. Diterangkan apa itu jual beli, apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya, diterangkan bentuk-bentuknya, diterangkan tentang persyaratan, diterangkan tentang sewa menyewa dan selainnya dari pembahasan al-muamalat. Fikih yang ketiga adalah fikih tentang nikah. Ya. Terangkan tentang nikah itu, apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya, terangkan juga masalah mahar, terangkan masalah talak, masalah khulu dan syarainya, dari pembahasan yang berkaitan dengan apa? Dengan fikih nikah. Yang terakhir pembahasan fikih al-aqdiyah dan al-jinayat, berkaitan dengan peradilan dan hukum-hukum jinayah. Ya. Apa yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ini semuanya dibahas dan alhamdulillah agama kita lengkap menjelaskan segala perkara yang diperlukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Dan kita di pertemuan hari ini akan membahas satu sudut kecil dari ilmu fikih. Yang sudut ini adalah hal yang penting, sebab ia adalah kewajiban atas kita semua dalam keseharian. Dan dimaklumi seorang hamba apabila menginginkan amalannya diterima dengan baik dan dilipat gandakan untuknya pahala, maka hendaknya dia menjaga keikhlasan di dalam amalan itu, dan hendaknya dia mempelajari bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam amalan tersebut. Ya. Dan kita di sini ingin
mendetailkan bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan atau di dalam melaksanakan salat ini, agar supaya kita bisa salat sebagaimana beliau melaksanakan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah di dalam hadits Malik bin Al-Khuwairith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya salat. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat itu dengan lisannya. Beliau mengajarkan dengan mencontohkannya kepada para sahabat. Ya, bahkan di sebagian keadaan beliau naik ke atas mimbar dan mengimami sahabat dari atas mimbar. Mengimami sahabat dari atas mimbar untuk memberikan pelajaran bagaimana beliau salat, agar supaya orang yang di belakang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya menunaikan salat, menyetujui apa yang sudah cocok dari salat mereka, menegur siapa dari para sahabat yang kurang di dalam salatnya atau ada kekeliruan di dalam salatnya. Sebagaimana akan datang bersama kita tentang hadits al-musi salatuhu, orang yang jelek salatnya itu. Iya. Dia salat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disaksikan oleh Nabi, kemudian Nabi memerintah untuk mengulangi salatnya. Dan ini hadits akan kita terangkan. So, dia termasuk hadits pokok yang menjelaskan tentang kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam fikih sifat salat ini kita membahas bagaimana sifat tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebab salat itu ada perkara yang merupakan dasar dari salat. Dengannya salat itu dianggap syah. Dan di antara amalan salat ada yang merupakan penyempurna salat. Hal yang menyempurnakannya. Ya. Karena itu di dalam sifat salat ada yang merupakan rukun-rukun salat. Ada yang merupakan kewajiban di dalam salat. Dan ada yang merupakan sunnah-sunnah di dalam salat. Jelas ya? Ada yang merupakan rukun, ada yang merupakan wajib, dan ada yang merupakan apa? Sunnah. Ini tiga hal dari kaifiyat salat. Walaupun Syekh di sini membawakannya dengan merinci langsung bagaimana itu salat, ya, caranya begini dan begini, langsung beliau terangkan dari takbiratul ihram hingga salam. Namun di akhir pembahasan beliau akan merinci tentang rukun-rukunnya, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Ya. Ini perlu untuk dibedakan. Sebab yang rukun salat, kapan ditinggalkan, maka itu membatalkan apa? Membatalkan salatnya. Membatalkan salatnya. Kewajiban, kapan dia tinggalkan? Kalau dengan sengaja, itu membatalkan salatnya. Kalau tidak sengaja dia tinggalkan, maka ditutup dengan sujud sahwi. Adapun sunnah salat, hal yang sunnah ini tidak membatalkan salat, tidak mengurangi. Sebab yang sunnah itu berkaitan dengan kesempurnaan. Iya. Suatu telah syah kadang, walaupun dia tidak sempurna karena sebagian dari sunnahnya tidak ditegakkan. Dan yang paling beruntungnya adalah siapa yang salat persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ini poin-poin perlu kita cermati, perlu kita perhatikan di dalam pembahasan sifat salat. Iya. Dan
Sebenarnya banyak hal yang penting untuk diterangkan berkaitan dengan masalah salat ini. Ya. Namun kita di pembahasan salat hanya mengambil satu sudut kecil, yaitu di pembahasan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara salat beliau. Kalau di pembahasan lengkap, pembahasan salat banyak sekali pembahasan. Ada masalah waktu-waktu salat, masalah adzan dan qamat, ada masalah syarat-syarat salat. Ya. Jelas ya, ada salat-salat sunnah, ada pembahasan tentang sujud sahwi, ya. Dan selainnya dari hal-hal yang dimaklumi di pembahasan salat. Dan kita di sini hanya mengambil satu sudut pembahasan tentang sifat salat, cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Salat itu sendiri secara bahasa, dalam bahasa Arab, artinya adalah ad-du'a. Salat adalah apa? Ad-du'a. Ini bermakna doa. Iya. Ini arti secara bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari harta mereka kewajiban zakat. Ambil dari zakat mereka apa yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Dan berikanlah salat untuk mereka. Salat di sini maknanya apa? Doa. Maksudnya doakan mereka. Sesungguhnya salat engkau untuk mereka adalah ketenangan. Ya, Nabi salat untuk mereka. Apa artinya salat untuk mereka? Itu mana secara bahasa itu. Engkau mendoakan mereka itu adalah apa? Ketenangan. Dari sini di ayat ini penggunaan kata salat secara bahasa. Salat bermakna apa? Bermakna doa. Ini dari ayat Al-Quran. Dari hadits kadang Nabi menggunakan kata salat dengan makna bahasa. Seperti Nabi berkata, "Man kana sha'iman falyusalli." Siapa yang berpuasa, hendaknya dia salat. Maksudnya di sini salat apa? Berdoa, sebab orang yang berpuasa tidak salat sepanjang dia berpuasa. Ya. Ya mungkin di sini salat bermakna apa? Bermakna doa. Dia memperbanyak doa ketika apa? Sedang berpuasa. Iya. Dan ini ada juga di penggunaan ucapan syair-syair orang-orang Arab menunjukkan bahwa salat bermakna doa dari sisi bahasa. Iya. Ini makna yang paling masyhur, yang paling terkenal di kalangan para ulama fikih dan ulama ahli bahasa. Adapun secara istilah, salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusah mufattahatin bit takbir wa mukhattamatin bit taslim. Salat adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Ya. Jadi ada ucapan tertentu, tidak semua ucapan yang dibaca. Dengan perbuatannya tertentu, gerakannya tertentu. Dimulai dengan takbir, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Jadi ini definisi salat. Definisi salat. Siapa yang salat, dia tidak mulai dengan takbiratul ihram, maka dia belum salat namanya. Jelas ya? Atau dia salat tapi tidak ditutup dengan salam, ini juga tidak dianggap apa? Dia dianggap salat. Iya. Jadi ini makna salat secara istilah. Adapun makna secara bahasa itu bukan pembahasan di pembahasan salat. Jelas ya? Ini saya ingin ingatkan, ya, sebagian dari orang
meremehkan perkara sholat ini, menggampangkannya. Ya. Bahkan ada yang naudzubillah bermain-main dengan syariat Allah. Kita mungkin sering mendengar ya, ada orang-orang yang berkata, oh saya sudah bukan lagi di tingkatan melaksanakan sholat seperti kalian. Walaupun dia diam-diam, tapi katanya sudah sholat. Ini sholat jenis apa yang dia lakukan? Bukan masuk di dalam definisi sholat secara istilah di kalangan para ulama. Jadi dia hanya duduk saya di rumah tidak sholat, menganggap dirinya orang yang sudah sangat salih. Ya, dia ingin lebih bertakwa dari Nabi. Nabi SAW saja di akhir umurnya, dalam keadaan beliau sakit, beliau masih dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan pamannya Al-Abbas untuk hadir sholat berjamaah. Dan beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam masih melakukan salat. Ya. Jadi kalau ingin dikatakan sebagai ahli ibadah, itulah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi salat dia adalah sebuah pelaksanaan yang harus diketahui bagaimana hakikatnya. Bagaimana hakikatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, betul-betul menekankan pengajaran salat ini kepada para sahabatnya. Dan beliau memperhatikannya. Dan beliau mencermati apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam keabsahan maupun kesempurnaan salat mereka. Beliau menegur apabila ada kekeliruan-kekeliruan di dalam pelaksanaan salat. Dan ini semuanya memberikan makna akan agungnya salat ini, akan pentingnya salat ini. Ya, dan untuk sifat salat ini kita perlu memahami bagaimana cara salat yang benar. Bagaimana cara salat, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya di sini akan membaca untuk meringkas waktu. Ya, pembahasan kaifiat salat yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau rahimahullah, babu sifatis salat. Bab penjelasan tentang sifat salat. Kata beliau, yustahabbu ayyatiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Disunnahkan seorang itu mendatangi salat dengan sakinah, dengan tenang, wa waqar, tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak tergesa-gesa. Sini beliau memulai membawakan etika untuk mendatangi salat. Sebelum beliau uraikan sifat salatnya. Ya, orang yang ingin datang ke masjid salat itu ada etikanya yang hendaknya dia jaga. Dan penjelasan etika seorang yang ingin mendatangi salat ini memberikan makna keagungan salat ini. Sebab untuk mendatangi salat saja ada etika-etika diajarkan dan dituntunkan. Iya. Jadi etika yang pertama beliau terangkan, disunnahkan dia mendatangi salat itu bisakinah, dengan sakinah, tenang. Dengan tenang, wa waqar.
tidak tergesa-gesa, dengan wibawa. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah, fala ta'tuha tas'aun." Apabila salat sudah ditegakkan, jangan kalian mendatangi salat dengan berlari. Wa'tuha tamshun. Datangilah dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinah. Dan hendaknya kalian tenang di dalam menjalaninya. Ada sakinah. Di sebagian riwayat, fa'tuha bisakinatin wa waqar. Datangilah dengan sakinah dan dengan waqar. Ya, sebenarnya kata sakinah dan waqar ini kalau diterjemah, ya, dia dalam bahasa Indonesia bermakna tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Cuman perbedaannya, kalau sakinah itu ketenangan berkaitan dengan harakat, berkaitan dengan gerakan. Kalau waqar itu ketenangan berkaitan dengan hayat, berkaitan dengan keadaan. Iya, berkaitan dengan keadaan. Jadi seorang datang dalam keadaan tidak berlari, tidak tergesa-gesa, itu sakinah. Ya. Seorang mendatangi dalam keadaan tenang, ya. Kemudian wajahnya kelihatannya adalah orang yang datang dalam keadaan sejuk. Itu kata waqar. Ini keberadaan seorang muslim yang mendatangi ibadah. Dia bergembira dengan ibadah itu. So, salat, kebaikannya ya, sangatlah besar. Nilai dari kebaikan salat itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Jelas ya? Jangankan salat wajibnya, salat sunnahnya saja kadang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Coba perhatikan ya, hadits Aisyah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Apalagi kalau salat wajibnya. Iya. Maka seorang ketika mendatanginya dengan kesejukan hati, ketenangan, sebab dia ingin menyambut pahala, ingin mendapatkan kebaikan. Iya. Pada salat ini ada kesejukan hati seorang hamba, ya, kesejukan pandangan bagi seorang hamba di dalam salatnya. Di dalam salatnya dia bermunajat kepada Rabbnya, memohon apa yang dia perlukan, kemudian memohon bantuan dan inayah di dalam segala kegiatan dan amalannya, memohon ampun terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Dia memohon agar supaya dirinya diperbaiki, keluarganya diperbaiki, ya, karib kerabatnya diperbaiki. Ini dari sejumlah manfaat yang didapatkan oleh orang yang menegakkan salat. Orang yang menegakkan salat. Ya. Karena itu dia didatangi dengan sakinah dan dengan waqar. Ada etika di dalam mendatanginya yang mengesankan keagungan dari salat itu. Apalagi salat itu dia simbol Islam yang sangat besar. Simbol Islam yang sangat agung. Dan Allah telah memerintah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah. Ya, dan salat simbol Allah yang termasuk simbol Allah yang terbesar. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Maka disunnahkan untuk mendatangi salat bisakinah wa waqar. Ini kalimat disunnahkan ya.
menunjukkan kesempurnaan. Ya, dia kata misalnya dan datang dalam keadaan berlari dia hadir sholat, sholatnya syah saja, cuma dia tidak mendapatkan pahala kebaikan ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Faida dakhala al-masjid," apabila dia masuk ke dalam masjid. Ya. Qala, hendaknya dia membaca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dunubi waftah li abwaab rahmatik. Iya. Apabila dia masuk ke masjid, maka dia membaca doa ini, bismillah. Ya, bismillah artinya dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurah untuk Rasul Allah. Allahumma ighfirli dunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaab rahmatik. Dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Jadi dari doa masuknya saja sudah menggambarkan hal yang sangat indah. Ya. Dia berkata bismillah dengan nama Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian dia memohon, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya. Ampunilah dosa-dosaku. Dia masuk memang mencari pengampunan Allah. Waftahli abwaab rahmatik. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, sebab di dalam masjid itu banyak pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tidak, masjid adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Ya. Dia dari kebaikan yang Allah jadikan untuk umat Islam. Iya. Maka ini doa yang dibaca dan doa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya diterangkannya dalam hadis Fatimah riwayat Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Adapun di dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan ringkas. Jadi boleh dibaca ringkas. Kalau di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Humaid atau Abu Usaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya dia berkata, "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu." Ya. Jadi ringkas ya, cuman potongan doa yang terakhir saja yang dibaca. Kalau ingin baca seperti yang disebut oleh Syekh di sini, panjang, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik, maka ini lebih lebih sempurna. Ya. Kalau ingin terbatas membaca Allahumma iftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, maka ini juga hal yang baik. Ya. Ini yang dibaca ketika masuk masjid. Baik, ketika masuk masjid, bagaimana posisi masuknya? Syekh menjelaskan, wa yuqaddimu rijlahu al-yumna lidukhulil masjid wal yusra lil khuruj minhu. Dan hendaknya orang yang masuk masjid ini dia dahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Kalau mau masuk masjid, kanan dahulu. Adapun kalau keluar, kata beliau, dia dahulukan apa? Kirinya. Ya. Dia dahulukan kirinya. Ini untuk ketentuan ini, ada sebuah hadits yang menjelaskannya, dikuatkan, haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Iya. Jelas ya? Ini ketentuannya. Dan banyak yang menyebutkan hikmah. Kenapa kanan ya didahulukan ketika masuk dan kiri didahulukan ketika keluar. Ya,
dimaklumi ya, memulai dengan yang kanan itu di dalam syariat kita pada hal-hal yang baik, ya, hal yang sifatnya terhormat, dimulai dengan kanan. Karena itu wudu dimulai dengan apa? Yang kanan. Ya. Dan seorang ketika minum, makan, diperintah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Dilarang makan dan minum dengan tangan kiri, sebab itu menyerupai syaitan. Menyerupai apa? Syaitan. Ya. Dan ketika membuang hajat, dilarang menggunakan tangan kanan. Harus memakai tangan apa? Tangan kiri. Maka yang kanan itu mempunyai sisi yang indah di dalam syariat, hal yang dihormati. Ya. Dan Aisyah menjelaskan dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memulai dengan yang kanan di dalam memakai sendal, di dalam bersisir. Seorang bersisir ada dua sudut kepalanya, kanan kiri. Nabi senang dia mulai dengan apa? Yang kanan. Demikian pula di dalam bertahara, dimulai dengan kanan. Dan di dalam segala urusan beliau mulai dengan apa? Yang kanan. Masuk masjid, karena masjid adalah tempat yang diagungkan, maka dia masuk menggunakan kaki kanannya. Ini sunnahnya. Apabila dia keluar, dia menggunakan kaki kirinya, sebab dia meninggalkan masjid yang merupakan tempat yang paling afdal. Ya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdal biqa'il ard masajiduha." Bagian bumi yang paling utama adalah masjid-masjidnya. Iya. Wa syarru biqa'il ard aswaquha. Dan sejelek-jelek bagian di atas muka bumi ini adalah di pasar-pasarnya. Ya, jelas ya? Di pasar-pasarnya. Jadi wajar seorang keluar dari tempat yang paling baik, dia keluar kepada hal yang lebih rendah darinya. Maka dia memakai kaki kiri. Wa yaqulu hadza dzikr, dan dia membaca dzikir ini. Ya, jadi kalau masuk masjid dia mulai pakai kaki kanan, dia baca dzikir yang telah kita sebutkan tadi. Illa annahu yaqulu, ya, tapi kalau keluar, ya, dia baca dzikir sama di atas. Kalau ingin panjangnya, tapi akhirnya ada perbedaan. Waftahli abwaaba fadlika. Ya, kalau di atas lengkapnya Bismillah, apa tadi? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, terus apa? Waftahli abwaaba rahmatik. Ini kalau masuk. Kalau keluar sama juga. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, tapi akhirnya apa? Waftahli abwaaba fadlika. Pakai fadlik. Ya. Kalau yang pertama, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Kalau yang keluarnya, bukalah pintu-pintu keutamaanmu. Ya. Jelas ya? Pintu-pintu keutamaan. Ya, sebab seorang masuk ke masjid mencari rahmat Allah. Dia keluar dari masjid, diperintah untuk mencari keutamaan Allah. Banyak dari amalan yang bisa didapatkan. Ya. Dan Allah mempunyai keutamaan di dunia ini untuk manusia. Dia meminta. Ya. Termasuk darinya, dia mohon rezeki itu bagian dari keutamaan. Ya. Jelas ya? Karena itulah di pembahasan hari Jumat, begitu selesai salat Jumat, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ apa? فَانْتَشِرُوا fil ardi wabtagu apa? Min fadlillahi atau min rahmatillah? Min fadlillah, dari keutamaan. Apabila salat Jumat sudah selesai, bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan carilah dari keutamaan, dari kata fadl, keutamaan Allah. Jelas ya? Sama di sini ketika keluar, abwaaba fadlika. Saya meminta, bukakanlah untuk ke pintu-pintu keutamaanmu. Iya. Ini diantara pembahasan
tentang doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau seorang hamba banyak menekuni doa-doa, memperhatikan, dia sebenarnya akan menemukan bahwa pada doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah terdapat segala keutamaan yang dia perlukan di dunia ini dan lebih. Tapi sangat disayangkan kita banyak kelalaian. Hati kita lebih banyak lalai. Lisan kita lebih banyak kaku daripada membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa. Ya. Karena itu, seorang apabila sering memperhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dia akan mendapatkan di dalamnya kandungan-kandungan yang luar biasa dan manfaat yang luar biasa bagi seorang hamba. Iya. Baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan di sini, Syekh menjelaskan bagi siapa yang ingin mendatangi salat secara berjamaah di masjid, beliau terangkan etikanya. Yang pertama, didatangi dengan sakinah dan waqar, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Sebutkannya sakinah, ketenangan berkaitan dengan apa? Gerakan. Waqar, ketenangan berkaitan dengan hayat, berkaitan dengan keadaan, kondisi. Iya. Kemudian ketika dia akan masuk, dia mulai dengan kaki kanan, ketika masuknya dan keluarnya dengan kaki apa? Kiri. Doa masuk masjid, sudah kita bacakan doanya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, waftahli abwaaba rahmatik. Baik, ini doa masuk masjid. Doa keluar masjid, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, waftahli abwaaba fadlik. Ini lengkapnya ya. Kalau ingin ringkas, boleh ringkas. Sudah terangkan tadi. Ringkasnya, dia begitu masuk, dia baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini ingin keluar, ringkasnya dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Ini dua hal, semuanya ada di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau berkata, fa idza qama ila sholati. Apabila dia berdiri untuk menunaikan salat, qala Allahu akbar. Dia berkata Allah akbar. Karena Syekh langsung menjelaskan bagaimana rincian salat itu. Iya. Banyak rincian salat, bagaimana rincian salat tersebut. Ya, sekarang ini ada kebiasaan ya, lagi ngetren di tengah masyarakat tentang pelatihan salat khusyuk. Ya. Nah, khusyuk di dalam salat itu adalah hal yang baik, hal yang bagus, perkara yang dituntunkan. Ya, namun di sini hendaknya seorang memahami bahwa kekhusyukan itu datangnya dari apa yang diajarkan oleh syariat. Baru khusyuk namanya. Kalau hal tidak diterangkan di dalam syariat, maka walaupun dianggap itu sebuah kekhusyukan, hakikatnya itu bukan kekhusyukan. Jelas ya? Khusyuk di dalam salat adalah hal yang baik, dianjurkan. Dia bagian dari kesempurnaan salat. Bagian dari kesempurnaan salat. Ini sebenarnya pembahasan khusyuk, bukan di sini pembahasannya. Jadi pembahasan tentang syarat-syarat salat. Iya. Seperti pembahasan syarat, walaupun dia bukan syarat wajib, namun diterangkan oleh para ulama pembahasan khusyuk di sana. Iya. Bagian dari etika. Adapun di dalam salat itu dibahas tentang tumak nina. Dibahas tentang tumak nina. Dan kita akan terangkan apa mana tumak nina tersebut. Maka yang ingin saya ingatkan di sini, seorang sebenarnya kalau dia ingin mendapatkan khusyuk dalam salatnya, maka dia perhatikan bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hafalkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi. Semua yang dibaca di dalam salat dia perhatikan kandungan dan maknanya. Dan kalau dia perhatikan kandungan dan maknanya, itu cukup untuk membuatnya khusyuk di dalam salatnya. Cukup untuk membuatnya apa? Khusyuk di dalam salatnya. Iya.
Sebab subhanallah kandungan dari mana? Ya, doa, bacaan, luar biasa di dalam sholat. Dan ini saja kalau direnungi, ya, sudah hal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Iya. Jelas ya? Walaupun ada kiat-kiat lain dituntunkan bagi siapa yang ingin khusyuk, ya, pada saat melaksanakan sholat. Dan ini oleh para ulama dibahas dalam tulisan-tulisan tersendiri. Ya, dia menyebutkan puluhan cara seorang itu khusyuk, ya, dengan dalil-dalilnya. Ya. Maka dia adalah sebuah pembahasan, sebuah ilmu yang dimaklumi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan seorang itu masuk, ya, ke dalam pembahasan dia merasa dirinya bisa khusyuk di situ, padahal hal itu tidak disyariatkan, ya, di dalam syariat. Saya beri contoh misalnya, ada yang mengatakan kalau ingin khusyuk pejamkan mata, ya, pejamkan mata. Ya, ini keliru ya. Tidak ada di dalam petunjuk Nabi memejamkan mata saat sholat. Jelas ya? Maka dari mana bisa dapat khusyuk? Dengan menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Apa buktinya Nabi tidak memejamkan mata? Ya, suatu hari Nabi pernah sholat di hadapan tembok yang telah dipasang oleh Aisyah kain yang bergambar, ya, ada hiasan-hiasannya. Maka setelah sholat Nabi SAW berkata, ambil kain ini, bawa, tukar kain ini. Sebab dia tadi melalaikan saya di dalam sholat. Jelas ya? Kalau memang boleh memejamkan mata, ya dipejamkan mata. Nabi nggak lihat kepada kain tersebut, ya kan? Tidak menyebutkannya. Ya, tapi memang ketentuan di dalam sholat tidak memejamkan mata. Ini satu contoh ya. Ya, dari hal-hal yang kadang sebagian orang menganggapnya sebagai khusyuk, padahal sebenarnya tidak ada kekhusyukan, ya, di dalamnya. Kemudian terkait dengan sholat, dia adalah jenis dari ibadah, menghadap kepada Allah. Ya, ini ada makna-makna yang agung di sini, di pembahasan tauhid, di pembahasan merendahkan, menghinakan diri kepada Allah, dan juga memberikan mana khusyuk yang mendalam. Ya. Cuma sebagian orang kadang mengarahkannya ke mana-mana yang tidak disyariatkan. Terus sebagian, kalau ingin khusyuk, begitu takbir, hadirkan Allah di hati. Hah? Hadirkan Allah di mana? Di hati. Ya. Dan tidak jarang kita ketemukan ada yang takbir Allah tidak jadi. Kembali dulu, masih ragu, belum hadir. Ya. Takbir lagi Allah, kembali lagi. Ada takbir Allahu Akbar. Hah? Ini sudah keliru, memisahkan antara takbir Allahu Akbar itu awal dipisahkan. Ini Allah Hu Akbar, hunya di jauh banget. Ya. Jelas ya? Jadi masuk di dalam kekeliruan. Ingin mengejar khusyuk, padahal bukan khusyuk di situ. Bukan khusyuk. Itu was-was namanya. Ya. Ditertawai oleh syaitan. Salatnya seperti itu. Jelas ya? Nabi SAW salat biasa saja. Para sahabat salat wajar biasa. Iya. Walaupun kata Allah Akbar itu sendiri punya makna yang mendalam. Kalau diperhatikan. Ya, tapi tidak dengan cara yang seperti itu. Tidak dengan cara yang seperti itu. Maka ini direnungi dan diperhatikan. Syekh menjelaskan di sini, fa idza qama ila sholati, kalau dia berdiri untuk salat. Beliau mulai dengan penjelasan berdiri. Sebab salat itu di antara rukun dari rukun salat, seorang wajib untuk berdiri. Kalau dia punya kemampuan. Iya. Misalnya sholat dilakukan secara apa? Secara berdiri. Ini pada sholat wajib. Dilakukan secara berdiri. Iya. Nggak boleh duduk. Kecuali kalau dia sakit. Ya, kecuali bagi siapa yang sakit. Maka Nabi SAW berkata, ya, salli qa'iman. Fa'in lam tastati' faqa'idan. Fa'in lam tastati' fa'ala jamb. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ya. Salatlah dalam keadaan berbaring. Dan ini dari
kemudahan di dalam syariat kita, seorang diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Iya. Apa yang merupakan kesanggupannya. Dia hanya sanggup duduk, dia duduk. Jelas ya? Ini hal yang dimudahkan. Sebagian dari kaum muslimin yang sudah berumur, kadang malas datang ke masjid. Ya, sebab dia nggak bisa berdiri. Ya. Padahal subhanallah bisa. Dia hadir ke masjid, berjalan dari rumahnya ke masjid sudah dapat pahala. Setiap langkah dia melangkah dapat pahala. Ya. Begitu dia hadir ke masjid, nggak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia nggak bisa duduk di lantai misalnya, dia boleh memakai kursi duduk. Tidak ada masalah. Sebab dia masuk dalam kategori ya, sesuai dengan kadar kemampuannya dan juga dihitung duduk. Jelas ya? Ya misalnya kalau dia sholat di atas kursi seperti ini, takbir saja seperti biasa, Allahu Akbar. Ya. Begitu ruku, dia ruku seperti biasa, Allahu Akbar. Jelas ya? Ya. Kalau dia mampu untuk sujud di lantai, dia berdiri setelah itu, kemudian sujud di mana? Di lantai. Kalau dia tidak mampu untuk sujud di lantai, dia boleh tetap di atas kursi. Cuman ada perbedaan antara ruku dan apa? Sujudnya. Jadi kemiringan rukuknya ketika sujud itu lebih dalam lagi. Ya misalnya ketika ruku, dia takbir Allah Akbar. Dia miringkan sedikit badannya, sedikit saja. Anggaplah dia miringkan 5 derajat. Jelas ya? Begitu dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia lurus kembali. Dia lurus kembali. Setelah itu dia takbir lagi, Allah Akbar untuk sujud. Sujudnya dia miringkan lebih dalam lagi. Misalnya dia miringkan 10 derajat misalnya. Jelas ya? Demikian. Jadi ini kaifiat dan tata cara seorang itu sholat pada saat ada udur. Karena dia sakit atau karena dia tidak mampu berdiri. Seperti orang yang di atas perahu misalnya. Kalau berdiri akan tenggelam atau akan terbalik perahunya. Dia boleh dalam keadaan duduk. Dan ini kewajiban sholat duduk bagi siapa yang mampu ini pada sholat wajib. Adapun di sholat sunnah, ya boleh saja kalau ada yang ingin sholat duduk. Tapi orang yang sholat duduk itu dapat pahala 1/2 dari pahala apa? Orang yang sholat berdiri. Jelas ya? Baik. Maka Syekh di sini membuka faida qama ila sholati. Kalau dia berdiri untuk sholat. Ya, sholat dengan berdiri. Ya, dan ini berdasarkan hadits Abi Hurairah tentang kisah orang yang jelek sholatnya itu. Jadi ada orang yang sholat, Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Ada orang yang sedang sholat. Ya. Begitu selesai sholat, ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi salam. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, irji' fasalli, fa innaka lam tusall. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi tadi gerakan yang dia lakukan itu dianggap oleh Nabi belum apa? Belum sholat. Maka orang ini kembali mengulangi sholatnya. Setelah selesai, dia mendatangi Nabi, ya, mengulangi perbuatannya memberi salam. Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi kembali mengulangi ucapannya. Irji' fasalli fa innaka lam tusall. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Kembali lagi dia sholat. Untuk ketiga kalinya. Tetap Nabi mengulangi ucapannya. Kata orang ini, ya Rasulullah, hanya itu yang saya ketahui. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Bagaimana tata cara sholat itu. Maka Nabi pun mengajarkannya. Kata beliau, idza qumta ila sholati, ya, fastaqbilil qibla, fakabbir. Apabila kamu berdiri salat, menghadaplah ke kiblat. Ini masalah menghadap kiblat, dia pembahasannya di syarat salat. Ada pembahasan syarat-syarat salat namanya. Ya, ingat syarat itu, atau syarat itu berkaitan dengan kewajiban yang di luar salat. Jelas ya? Karena itu dari syarat salat harus pada waktunya. Dari syarat salat dia menghadap kiblat.
Dari syarat salat dia berwudu. Dari syarat salat dia berbersih dari najis. Dan seterusnya 8 syarat salat disebutkan oleh ahli fikih. Jelas ya? Baik. Jadi syarat berkaitan dengan kewajiban di luar salat. Ya. Jadi kalau kamu berdiri menghadap kiblat, fakabbir, kemudian takbirlah, yaitu takbiratul ihram. Ya. Tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang Allah mudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Suruh membaca Al-Quran, apa yang dimudahkan. Yaitu diterangkan di riwayat yang lain, dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi terangkan, ya, perintah untuk ruku, i'tidal, ya, kemudian sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud. Kemudian Nabi katakan, lakukan seluruh hal tersebut pada salatmu. Jelas ya? Lakukan seluruh hal tersebut pada salatmu. Iya. Oke, ini kaifiat salat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini. Nah, di sini Nabi berkata, "Idza qumta," kalau kamu berdiri untuk salat. Menunjukkan bahwa salat itu asalnya dengan apa? Berdiri. Baik, kata beliau, "Idza qumta ila sholati," ya. "Idza qama ila sholati qala Allahu Akbar." Apabila seorang berdiri melakukan salat, hendaknya dia membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kalimat takbir. Dan yang dimaksud di sini adalah takbir al-ihram. Yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Iya. Takbir permulaan, takbir pembuka di dalam salat. Dikatakan takbiratul ihram, kata ihram itu artinya apa? Pengharaman. Ya. Jadi begitu dia bertakbir Allahu Akbar, maka haram di dalam setelah takbir itu haram dia melakukan gerakan apapun kecuali gerakan yang diizinkan oleh syariat di dalam sholat. Karena itu dikatakan dia apa? Takbiratul ihram. Ya, dan ini syahih ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadits Ali bin Abi Thalib dan selainnya, ya, bahwa miftahus sholat, pembuka sholat itu, ya, atau disebutkan miftahus salat zuhur, kemudian dikatakan tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya dengan memulai takbir. Maksudnya haram ada gerakan selain dari gerakan salat setelah melakukan takbiratul ihram. Penghalalannya kembali dia halal melakukan gerakan apapun itu setelah apa? Setelah salam. Setelah salam. Baik. Jadi dia berdiri, kemudian dia membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Sini oleh Syekh rahimahullah, ya, tidak dihitung pembahasan niat di sini. Ya. Seorang ketika masuk dalam sholat, dia berniat, ya, sebab dimaklumi ya, bahwa niat itu adalah syarat pada setiap ibadah. Syarat pada setiap ibadah. Jadi beliau tidak menyinggungnya. Sebab hal yang sudah dimaklumi bahwa niat adalah syarat pada apa? Setiap ibadah. Niat itu secara bahasa artinya adalah al-qasd. Maksud. Kehendak. Berniat. Seorang berkehendak salat, maka itulah niatnya. Itulah niatnya. Seorang berkehendak memberi sedekah, ya, ingin memberi sedekah, maka itulah niatnya. Itulah niatnya. Jelas ya? Maka ini mana niat secara bahasa. Dan itu pula yang dipahami secara syariat. Tidak ada perbedaan. Karena seluruh ahli bahasa sepakat. Dan seluruh ulama fikih sepakat. Bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di mana? Di dalam hati. Ya. Karena itu tidak ada di dalam satu imam pun dari imam ahli fikih, dari imam 4 dan selainnya, yang mengatakan niat itu dibaca dengan lisan, dilafadzkan. Semuanya mengatakan niat di mana? Di dalam hati. Ya. Jelas ya? Kalau dia katakan niat di lisannya, itu adalah hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat, sebab tidak pernah ada nukilan dalam satu hadits pun niat dilafadzkan
Kemudian yang kedua bertentangan dari sisi bahasa. Kemudian yang ketiga bertentangan dengan kesepakatan ulama. Dan yang keempat bertentangan dengan akal sehat. Ya. Bertentangan dengan akal sehat. Saya ingin minum misalnya. Ya. Ketika saya minum, maka haruskah saya berkata, saya niat ingin minum baru saya minum? Hah? Ya, di depan saya banyak makanan. Ada telur, ada ikan, ada nasi. Tiap kali saya mau mengambil, saya niat ngambil telur, baru ngambil telur. Hah? Saya niat ngambil nasi. Ya. Maksud itu di dalam hati, tidak pernah dilafatkan. Tidak pernah di mana? Dilafatkan. Dia bergerak mengambil, itu maksudnya, niatnya sudah ada menyertainya. Jelas ya? Sudah ada menyertainya. Ya. Dan di sini saya ingin ingatkan kekeliruan yang banyak terjadi di lafaz-lafaz sholat. Ya. Umumnya kalau kita di Indonesia ini, ya ada niat namanya nawaitu apa? An usolli. Ya, saya juga sudah lupa ya apa ini ya, sebab tidak pernah lagi saya baca itu pelajaran waktu masih kecil dulu. Ya. Jelas ya? Ini dari melafatkan niat yang seperti ini tidak ada syariatnya. Tidak ada tuntunannya. Sebab niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh kok Ustaz mengatakan tidak ada tuntunannya? Padahal dia ada di dalam buku-buku mazhab Syafi'iyah. Ya. Baik. Jawabannya benar. Ya ada di dalam buku mazhab Syafi'iyah orang-orang belakangan. Ya. Tapi coba cari di buku-buku ulama Syafi'iyah terdahulu. Ya. Tidak ada. Ya. Kenapa bisa terjadi kesalahan ini? Ya si cerita sejarahnya ya, supaya belum tahu siapa yang bersalah. Ya. Memunculkan niat ini. Ada seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillahi Az-Zubairi. Ya. Beliau ini salah memahami ucapan Imam Syafi'i di pembahasan haji. Ya. Jadi dia memahami bahwa seorang yang haji itu ketika di miqat disyariatkan untuk dia membaca ihramnya labbaik Allahumma hajjan kalau dia ifrat misalnya, atau dia membaca labbaik Allahumma hajjan wa umrah kalau dia haji tamattu, atau labbaik Allahumma umrah kalau dia umrah saja. Ya. Mereka menganggap Abu Abdillah Zubairi ini, Imam Syafi'i menyebutkannya bahwa dia membaca ini. Oleh Abu Abdillah Zubairi dipahami dia melafatkan niat. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah berucap melafatkan niat. Jelas ya? Jadi ini kesalahan dari sebagian ulama Syafi'iyah yang salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Akhirnya ini yang dikembangkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Di antara bukti nyata kesalahannya, ulama Syafi'i yang lebih senior daripada dia, itu sudah menyalahkan dia. Menyalahkan Abu Abdillah Az-Zubair. Imam Nawawi menyalahkannya. Ya. Imam Nawawi menyalahkannya. Jelas ya? Dan banyak lagi dari ulama Syafi'i yang mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Karena itulah yang beredar di tengah masyarakat kita ini. Ya. Itu dari hal yang tidak tepat. Dari sisi sunnah Rasulullah SAW. Dan saya sudah katakan tadi bahwa niat letaknya di mana? Di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Ya tidak terpikir ya ada seorang keluar dari rumahnya. Dia sudah berwudu dari rumah. Keluar ke masjid. Ya. Ini tidak tergambar bahwa orang ini ke masjid tidak untuk sholat. Tergambar atau tidak? Hah? Itulah niatnya sebenarnya dari rumah dia ingin sholat. Itulah niatnya. Ingin hadir sholat. Kan begitu? Ya. Oh, mungkin ada yang bertanya. Biasanya ada yang masuk ke dalam pembahasan lebih mendalam. Kan sholat kan banyak Ustaz. Ada sholat subuh, ada sholat duhur. Bagaimana kita meniatkan? Jelas ya? Sekali lagi niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Dan kebiasaan seorang keluar untuk sholat di waktu itu sudah cukup. Kebiasaan untuk sholat di waktu itu. Duhur misalnya, dia keluar di waktu duhur. Walaupun dia tidak terlintas di niatnya untuk sholat di waktu duhur. Tapi kebiasaannya keluar di waktu siang, itu adalah untuk apa? Duhur, itu sudah cukup. Ya. Sudah masuk dalam kategori apa? Dalam kategori niat. Jelas ya? Baik, jadi ini yang disebut dengan masalah niat. Ya, adapun dengan lafaz itu tadi, ya nawaitu, usolli dan seterusnya, ya. Dan ada sebagian yang menambah, ya bacaan-bacaan sebelum salat. Allahumma anta maksudi
ya, dan seterusnya. Ya. Ini juga dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Hanya hal-hal yang dipandang baik oleh sebagian manusia. Sekali lagi, ya, seorang yang ingin baik, Nabi menekankan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Harus ada dalil dan tuntunannya. Seperti Nabi salat. Kalau tidak dalilnya, kita tidak diperintah untuk mengikutinya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, kalau dia sudah berdiri, ya. Qala, dia berkata Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, ya. Dia mulai takbiratul ihram. Ya, baik, saya terangkan di dalam salat ada 3 takbir. Ada 3 jenis takbir. Ada namanya takbiratul ihram. Takbir pembuka. Ya. Takbir pembuka. Yang kedua ada namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Dan ada takbir yang ketiga untuk masbuk. Untuk orang yang apa? Masbuk. Ya, jadi 3 jenis takbir. Nah, ini hukumnya berbeda-beda. Ya, hukumnya berbeda. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar di awal salat ini dia apa terhitungnya? Dia terhitungnya rukun salat. Ya, rukun salat. Siapa yang tidak takbiratul ihram, batal salatnya. Batal salatnya. Dia harus ulang dari awal, kemudian takbiratul ihram. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, takbir perpindahan. Ya. Takbir perpindahan Nabi takbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Jelas ya? Ya, dari berdiri beliau turun untuk ruku, beliau takbir Allahu Akbar. Dari ruku beliau naik untuk i'tidal, beliau takbir Allahu Akbar. Dari i'tidal beliau turun untuk sujud, beliau takbir Allahu Akbar. Dari sujud pertama beliau berdiri untuk sujud di antara beliau duduk untuk sujud di antara 2 sujud, beliau takbir. Dari duduk di antara 2 sujud, beliau ke sujud kedua, beliau takbir. Dari sujud kedua, naik lagi ke rakaat berikutnya, beliau apa? Takbir. Ini disebut takbir apa? Takbir perpindahan. Takbir al-intiqal. Takbir perpindahan ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya, sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Iya. Di dalam tuntunan salat diterangkan. Ya, diterangkan. Maka dia adalah hal yang sifatnya wajib. Tapi bukan rukun. Ingat ya, bukan apa? Rukun. Wajib itu akan diterangkan oleh Syekh perbedaannya. Kalau wajib, dia tinggalkan sengaja, batal salatnya. Kalau dia tinggalkan karena lupa, maka itu tidak ada masalah. Nanti dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Berbeda kalau rukun. Rukun kapan dia tinggalkan, walaupun dia lupa, dia tidak datangkan rukun itu, maka batal salatnya. Batal salatnya. Jelas ya? Seperti contoh misalnya, seorang lupa. Dia ruku, dia lupa takbir. Jelas ya? Maka ini kewajibannya dia lanjutkan salatnya, dia berdiri, tidak begitu mau salam, ya, karena dia mengurangi, maka dia sujud sebelum salam. Sujud 2 kali, sujud sahwi sebelum apa? Sebelum salam. Ya, contoh lain misalnya, imamnya lupa tasyahud pertama. Tasyahud pertama hukumnya apa? Kan kita terangkan ya, hukumnya wajib. Dia bukan rukun. Hukumnya apa? Wajib. Jadi imamnya lupa tasyahud pertama. Langsung berdiri imam. Ya. Ditegur oleh makmum. Ya. Kalau ditegur oleh makmum, imamnya duduk lagi atau melanjutkan? Hah? Ya. Di posisi ini, makmum yang menegur itu hanya mengingatkan bahwa imam lupa. Tapi imam tidak duduk lagi. Tapi imam harus apa? Melanjutkan. Maka makmum ya mengingatkan. Ya. Subhanallah, mengingatkan bahwa dia apa? Lupa. Ya. Karena Nabi pernah seperti itu. Beliau lupa duduk di antara 2 sujud, beliau tetap melanjutkan. Ya. Sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Sebelum salam. Jelas ya? Jadi ini bentuk dari kewajiban. Kalau rukun, ya, kapan dia tidak datangkan, batal sholatnya. Ada seorang dia ruku. Apa namanya dia sholat. Dia lupa ruku. Ya, dari berdiri langsung sujud. Ya.
Nggak ada rukunya, berarti sudah luput dua. Nggak ruku dan tidak apa? Tidak i'tidal. Dua rukun yang luput. Ya, baik. Ini bagaimana posisi sholatnya? Ya. Jelas ya? Kalau sudah terlanjur dia sujud, maka dia sempurnakan rakaat itu. Disempurnakan rakaatnya, ya. Sebelum salam nanti, maka hendaknya dia apa? Dia tambah satu rakaat untuk mengganti rakaat yang sudah dianggap tidak syah itu tadi. Jelas ya? Jadi kaitannya dengan rukun. Ya. Dan begitu selesai, dia menambah dengan sujud sahwi. Ada tambahannya. Dia mendatangkan rakaat itu sekaligus melakukan apa? Sujud sahwi. Jadi ini diantara perbedaan-perbedaan antara rukun. Sekali lagi saya detailkan istilah. Ada rukun di dalam sholat, ada wajib, dan ada apa? Sunnah. Ya. Ya, sekarang takbir ada 3 jenis. Ada takbiratul ihram. Hukumnya apa tadi? Rukun sholat. Ada takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Ini hukumnya apa? Wajiban sholat. Dan ada takbir untuk masbuk. Ya. Masbuk itu, ya, saya misalnya, saya masbuk. Saya dapati imam sedang ruku. Ya, imamnya sedang ruku. Maka kewajiban saya pertama adalah apa? Takbiratul ihram itu wajib. Ya. Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, disunnahkan saya takbir untuk ruku. Takbir kedua untuk apa? Ikut ruku. Jadi takbir yang kedua ini untuk ikut gerakan imam, itu takbirnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Jelas ya? Demikian. Ini 3 jenis takbir di dalam sholat. Tidak ada jenis yang keempat. Ya, hanya 3 jenis ini. Baik. Jika dia masuk dalam sholat, dia berkata Allahu Akbar. Jadi bacanya apa? Allahu Akbar. Hanya lafaz ini yang dibaca. Ya, ini pendapat kebanyakan ulama. Ya, sebagian orang-orang Hanafiyah mengatakan boleh diganti. Boleh dikatakan Allahu A'zam, Allahu Ajal. Ya, misalnya. Tapi ini pendapat tidak kuat. Ya, karena datang dari Nabi dengan lafaz Allahu Akbar. Ya, maka harusnya ini yang dipakai. Jadi dia bertakbir, dia membaca Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar apa artinya? Allah yang maha besar ya. Ini arti secara bahasa. Kalau diberikan kandungan kebesaran Allah, ya. Kata Allah itu sendiri di dalam bahasa Arab, nama dari Asmaul Husna, artinya yang diibadahi. Yang diibadahi. Kita beribadat kepadanya dengan penuh kecintaan, penuh pembesaran dan pengagungan kepadanya. Itu Allah. Jelas ya? Allahu Akbar. Akbar artinya maha besar. Allah itu maha besar dalam rububiyahnya. Allah maha besar, maha bersendirian dalam segala perbuatan. Allah maha besar, dia satu-satunya. Allah maha besar di dalam penciptaannya, di dalam memberi rezeki, di dalam menghidupkan dan mematikan. Ya. Di dalam mengatur segala perkara, di dalam kekuasaannya. Ini kebesaran Allah dalam rububiyahnya. Allah maha besar dalam uluhiyahnya. Allah maha besar satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah maha besar dalam seluruh nama-nama dan sifatnya. Ini sudah 3 kebesaran Allah. Yang keempat, Allah maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Yang keempat, Allah maha besar dalam agama dan syariatnya. Dalam agama dan apa? Syariatnya. Coba renungkan kalimat Allahu Akbar ini. Dan silahkan baca. Ketika kita sholat dan menghadirkan makna Allah Akbar ini, maka akan terasa seakan-akan kita sebelumnya tidak pernah sholat seperti ini. Sebab ini sekali lagi dari makna yang menunjukkan ya, seorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya apabila dia merenungi dan memperhatikan kandungan dari bacaan yang dibaca. Kandungan dari bacaan yang dibaca. Demikian pula gerakan. Ya, gerakan-gerakan dalam sholat ini adalah sifat-sifat ubudiyah. Sifat-sifat penyembahan. Merendah diri kepada Allah. Jelas ya? Dan ini kalau dilakukan karena dia mengikuti petunjuk Nabi, ya,
Maka ini juga memberikan makna yang sangat indah di dalam sholat seorang hamba. Iya. Baik. Jadi dia membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Ini bacanya ya, Allahu Akbar. Mengangkat tangan atau tidak? So, beda ya antara takbirnya dan mengangkat tangan. Ya. Beda antara takbir dan mengangkat tangan. Kalau takbirnya Allahu Akbar. Mengangkat tangan atau tidak? Nah, ini pembahasan lain. Karena itu Syekh menjelaskan tentang mengangkat tangannya. Sini beliau terangkan dua hal berkaitan dengan mengangkat tangan. Yang pertama beliau terangkan kaifiat mengangkat tangannya. Yang kedua beliau terangkan tentang kapan mengangkat tangan itu. Ya. Kapan mengangkat tangan tersebut. Ini dua pembahasan seputar mengangkat tangan. Adapun kaifiatnya, Syekh di sini menjelaskan bagaimana cara mengangkat tangan. Kata beliau, wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi ila syahmati udunaihi. Dan dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya ila hadwi mankibaihi, hingga sejajar, ya, sejajar dengan bahunya. Yang pertama ya, sejajar dengan bahunya, au ila syahmati udunaihi, atau sejajar dengan apa? Ya, daun telinganya. Jelas ya? Baik. Ini dua kaifiat. Beliau terangkan, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Telinga. Iya. Dan ini ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh di sini membawakan dua hal ya, sebab memang ada dua riwayat. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahunya. Ini hadits Ibnu Umar. Dalam hadits Malik bin Al-Khuwairith, ya, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan apa? Daun telinganya. Ya, jelas ya? Jadi ini dua sunnah. Silakan ingin memilih ini dan ingin sejajar dengan bahu atau ingin sejajar dengan apa? Ingin sejajar dengan kedua telinga. Ya, dipilih ya, bukan digabungkan. So, kalau digabungkan, ya itu tidak mungkin. Ya. Bisa menggabungkan, bisa aja kalau begini mungkin. Ya. Nah, ini tidak sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Tangan kanannya ke telinga, tangan kirinya ke bahu. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah. Jadi bentuk ini kaidah ya. Saya terangkan di sini sebuah kaidah. Ini berlaku di sifat salat dan berlaku di bentuk-bentuk ibadah yang Nabi memberikan beberapa tuntunan di situ. Sekarang di sini Nabi memberikan dua tuntunan mengangkat tangan. Boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan apa? Telinga. Maka asalnya dikerjakan kadang ini, kadang itu. Ya. Supaya sunnah dihidupkan dua-duanya. Jelas ya? Baik. Akan datang nanti dua istiftah. Dua istiftah itu banyak. Nabi mengajarkannya banyak. Sahabat ini diajarkan doa A, sahabat itu diajarkan doa B, dan seterusnya. Ya. Karena doa istiftah banyak, maka afdalnya seorang selang-seling melakukannya. Kadang dia baca ini, kadang dia baca itu. Jelas ya? Ini untuk dihidupkan semua sunnah. Ya. Demikian pula di dalam doa ruku, akan kita datang nanti ya, doa ruku, ya, doa sujud, ya. Demikian pula salawat, ya. Tasyahudnya itu ada beberapa lafaz. Salawatnya ada beberapa lafaz. Ya, jelas ya? Ini dipilih kadang ini, kadang itu. Ya. Dan di sini ada satu rahasia khusyuk. Ya. Kenapa disyariatkan beraneka ragam? Ini membantu untuk khusyuk. Jelas ya? Andai kata cuma satu gerakan, biasanya kalau orang terbiasa satu gerakan, dia lakukan tanpa konsentrasi pun bisa. Ya kan?
Tanpa ada connect dengan pikirannya juga bisa. Ya. Tapi begitu dia lakukan beraneka ragam, ini hadir terus pemahamannya dan kesadarannya akan kaifiat salatnya terus menyertainya, menghadirinya. Oh sekarang saya ingin baca ini, oh ingin saya rubah ini, ingin saya rubah ini. Ya. Maka terus hadir dalam benaknya dan ini akan membantunya untuk apa? Membantunya untuk khusyuk. Jelas ya? Baik. Jadi sampai sini sudah selesai saya terangkan tentang kaifiat mengangkat tangan. Dan di sini saya ingin ingatkan sebagian kesalahan ada sebagian orang salat, ya, dia salat kadang dia anggap sejajar dengan bahu, dia dekatkan dengan bahunya begini. Ya. Nah, itu keliru ya. Sejajar dengan bahu itu tidak harus dia dekat begini. Ya. Dia kebatasan, dia apa? Cukup. Ya. Tangan itu berada di depannya dan sejajar dengan apa? Bahunya atau sejajar dengan telinganya. Ya. Dibatasi yang wajar saja. Nah, jangan gini juga akan mengganggu tetangganya di samping. Ya. Juga jangan terlalu ke depan begini. Ya, sebab itu artinya orang yang bukan mengangkat tangannya tapi menjulurkan tangannya. Ya, dan itu menyelisih sunnah. Ya, harusnya dia kadar mengangkat tangan. Ingat ya, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Dua hal yang dijaga. Mengangkat tangan dan sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Telinga. Iya. Baik. Kemudian di sini beliau tidak menjelaskan tentang kapan mengangkat tangan itu. Apakah sebelum takbir atau bersama takbir atau setelah takbir? Iya. Jelas ya? Nah, diterangkan. Jadi sekarang mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Caranya bagaimana? Saya angkat tangan sambil Allahu Akbar, atau saya Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan, atau saya mengangkat tangan dulu setelah itu baru Allahu Akbar. Ya. Ini tiga hal, dan tiga hal ini semuanya ada tuntunannya. Syekh Al-Albani menguatkan tiga kaifiat. Ya, boleh takbir sambil mengangkat tangan, dan boleh mengangkat tangan dahulu kemudian takbir, dan boleh mengangkat tangan dahulu, boleh takbir dahulu kemudian apa? Mengangkat tangan. Ya. Ini tiga hal. Semuanya ada hadits yang menjelaskannya. Dan ini bisa dilakukan kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat apa? Kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat sebagai imam, imam itu harus mengerti kondisi makmumnya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau imamnya dia takbir dulu Allahu Akbar, baru dia berdiri. Ya, makmum sudah pada berdiri di belakangnya. Ya. Dan ini akan menyebabkan makmum itu jatuh dalam pelanggaran mendahului apa? Mendahului imam. Ya. Karena itu makmum, ya ini boleh mentanwi kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sebagai imam, dia harus pelihara kondisinya sebagai apa? Imam memperhatikan orang-orang di belakangnya. Dan ini dari fikih yang harus dipahami. Jelas ya? Sebab sunnah itu tidak boleh dilaksanakan kalau menimbulkan apa? Menimbulkan hilangnya kewajiban atau seorang jatuh dalam pelanggaran. Seorang jatuh di dalam pelanggaran. Iya. Ini dari kaidah-kaidah yang hendaknya diingat. Ini berlaku ya di bab salat, berlaku di bab haji, ya, berlaku di banyak pembahasan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata Syekh rahimahullah fi arba'i mawadhi' tentang mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan ini kapan? Di mana saja tempatnya mengangkat tangan? Kata beliau, mengangkat tangan pada 4 tempat. Beliau hanya menyebutkan berapa? 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Ketika takbiratul ihram. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inda ruku'i. Ketika ruku. Begitu selesai seorang membaca, dia ingin ruku, Allahu Akbar, diangkat apa? Tangannya. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, wa inda raf'i minhu. Ketika dia mengangkat dari apa? Dari ruku. Mengangkat dari ruku, bahasa lainnya apa? I'tidal. Ya, ketika dia i'tidal. Ya, begitu bangkit dari ruku, Allahu Akbar, disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Ini tempat yang ketiga. Dan tempat yang keempat, wa indal qiyami min at-tashahhudil awwal. Ya.
Indal qiyam min at-tasyahhud al-awwal. Ketika berdiri dari tasyahud pertama. Ketika berdiri dari tasyahud pertama. Ya. Jadi sekarang saya pada sholat maghrib, ya sholat yang ada 2 tasyahudnya. Semua sholat ya, kecuali sholat apa? Subuh. Ya. Setelah tasyahud awal, begitu saya berdiri, maka kita begitu berdiri disyariatkan mengangkat apa? Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini 4 tempat. Ya. 4 tempat ini beliau katakan kama sahhat bidzalikal ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah sahih ya. Hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Ya, hadits-hadits yang beliau maksud di sini ada beberapa hadits. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan ini sebenarnya merupakan pokok riwayat. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, untuk 3 tempat dan tempat yang keempat di riwayat Bukhari saja dari hadits Ibnu Umar. Di riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ingat ya, kalau Ibnu Umar sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu apabila beliau membuka sholat. Ya, membuka sholat apa ini? Takbiratul ihram. Berarti ini tempat pertama. Jadi beliau takbir sambil mengangkat tangan di tempat yang pertama ketika apa? Takbiratul ihram. Yang kedua kata beliau wa idza kabbara lirruku'. Dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbir untuk ruku'. Ini tempat yang kedua. Yang ketiga kata beliau wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' juga diangkat kedua tangannya sama seperti itu. Berarti ini ketiga i'tidal. Ini sudah 3 tempat. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal ini dalam sujud. Di sujud beliau tidak lakukan. Ya. Mengangkat tangan tidak ada di dalam sujud. Jelas ya? Baik. Untuk tempat yang keempat itu ada di riwayat Al-Bukhari. Dikatakan oleh Ibnu Umar, "Wa idza qama min ar-raka'ataini rafa'a yadayhi." Apabila dia berdiri dari 2 rakaat, maka dia mengangkat kedua tangannya. Ya, kalau sudah berdiri dari tasyahud pertama, ya begitu berdiri, maka mengangkat apa? Kedua tangannya. Takbir sambil mengangkat kedua tangan. Dan ini hadits Ibnu Umar. Ya juga sama diterangkan dalam hadits Malik ibn al-Huwairits riwayat Muslim. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau takbir, ya beliau mengangkat kedua tangannya. Maksudnya takbiratul ihram, beliau angkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinganya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunayhi. Dan begitu ruku, beliau mengangkat juga kedua tangannya sampai sejajar dengan apa? Telinganya. Wa idza rafa'a min ra'sahu min ar-ruku', qala sami'a Allahu liman hamida, fa'ala misla dzalik. Kalau dia mengangkat kepalanya dari ruku, dia berkata sami'a Allahu liman hamida, juga dia mengangkat apa? Mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Ini 3 tempat dalam hadits Malik ibn al-Huwairits. Jadi 2 hadits ini adalah hadits-hadits yang menjelaskan seluruh atau 4 tempat yang diterangkan oleh Syekh di sini. Ya, jadi saya simpulkan. Mengangkat tangan ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga i'tidal, dan yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal untuk menuju ke rakaat ketiga. Baik. Sini muncul beberapa pertanyaan. Mungkin kawan-kawan banyak yang membaca kitab sifat salat ya, karya Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan beberapa tempat mengangkat tangan lain. Khususnya ketika bangkit dari sujud pertama, mengangkat tangan. Ya. Dan ini beliau menguatkan haditsnya itu pendapat beliau rahimahullah. Jelas ya? Kalau konteks hadits Ibnu Umar, Nabi tidak melakukan itu dalam sujud. Iya.
Dan dari sisi riwayat, ya, sebenarnya memang ada pembahasannya dari sisi riwayat, dan saya sendiri yang saya pegang bahwa seluruh riwayat yang menjelaskan mengangkat tangan di dalam sholat tidak ada yang syah kecuali pada 4 tempat ini saja. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang lain ini ada pembahasan memang. Ya. Dan yang lebih tepatnya bahwa riwayat mengangkat tangan di selain 4 tempat ini itu ada kelemahan. Ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, ya, juga saya ingin mengingatkan di sini khusus berkaitan dengan tempat yang keempat. Mengangkat tangan di tempat yang keempat. Ya, karena kita saksikan ya ada sebagian yang memahami. Jadi kalau mengangkat tangan, begitu selesai tasyahud, membaca tasyahud, selesai tasyahudnya dia takbir dulu, angkat tangannya, baru berdiri. Ya. Apakah ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Jawabannya, kita bisa perhatikan konteks hadits Ibnu Umar. Dalam hadits Ibnu Umar dikatakan, wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Kalau dia berdiri, ingat ya kata qama fi'il apa? Fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Artinya kalau dia sudah sempurna berdiri, baru dia mengangkat apa? Kedua tangannya. Jadi dia berdiri dulu sempurna, baru mengangkat apa? Kedua tangannya. Ya. Ini sunnahnya. Jelas ya? Dan alhamdulillah kita melihat ya tata cara sholat para ulama kita ya, di masa ini, dan mereka semuanya sholatnya seperti itu. Untuk apa? Berdirinya, bangkitnya dari rakaat yang dari tasyahud pertama menuju kepada rakaat yang ketiga. Baik. Selesai sudah ya tentang masalah mengangkat tangan. Ya. Jadi sekarang ya, mengangkat tangan letaknya. Tentunya tangan ini ketika diangkat Allahu Akbar, tentunya enggak terbang terus seperti ini ya kan? Ya. Dia diletakkan di mana? Hah? Apakah diturunkan? Atau diletakkan di atas dada? Atau diletakkan kanan di atas kiri? Nah, ini yang akan diterangkan oleh Syekh di sini. Akan diterangkan di mana letak tangan kanan ini, dua tangan ini setelah dia takbir mengangkat tangan. Kata beliau, wa yad'u yadahul yumna 'ala al-yusra. Ya. Dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi kalau sudah takbir mengangkat tangan Allahu Akbar, dia letakkan tangan kanan diletakkan di mana? Di atas tangan kiri. Ya. Diletakkan di atas tangan kiri. Baik. Iya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini sunnah yang syah di dalam hadits mutawatir. Haditsnya mutawatir. Tangan kanan diletakkan di atas tangan apa? Tangan kiri. Ini bantahan terhadap sebagian ulama, ya, khususnya melakukan, kalau kita lihat ya di madhab fikih, dan kita lihat di alam nyata, di negara-negara yang mazhab fikihnya Hanafiyah, ya mereka tidak ada yang apa? Tidak ada yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, kedua tangannya dihamparkan ke bawah. Jadi kalau sholat begini, Allahu Akbar, dilepas saja ke bawah. Ya, jelas ya? Ya? Dan ini ada di mazhab Hanafiyah dan diikuti oleh orang-orang Syiah. Diikuti oleh orang apa? Syiah. Ya. Nah itu di Yaman juga kelihatan ada yang seperti itu. Ya, sebab mereka juga ada madhab Syiah Zaidiyah. Jelas ya? Nah, dan ini pendapat lemah. Pendapat yang lemah. Sebab hadis telah mutawatir dari Nabi bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan apa? Tangan kiri. Ini syah di dalam banyak hadis. Bahkan dalam sebagian riwayat bahwa disebutkan bahwa para nabi seperti itu kalau sholat mereka letakkan tangan kanannya di atas tangan apa? Tangan kirinya. Baik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bagaimana bentuknya? Apakah dia genggam begini? Atau dia letakkan saja? Terus diletakkannya di mana? Ya, apakah di atas telapak tangan? Atau di atas, antara telapak tangan dan sikunya? Atau dia letakkan di apa? Di bahunya. Ya, karena ada yang sholat begini ya. Hah? Jelas ya? Biasa lihat. Sering kita menyaksikan. Baik. Jadi di mana letaknya? Nah, ini harus diputuskan dengan melihat bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini. Nah, ya.
Di sini ada hadits riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Syekh Al-Albani juga mensahihkannya, bahwa tangan itu, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, ya, di atas punggung telapak tangan apa? Tangan kiri. Di atas punggungnya juga mengenai tulang ini, tulang pergelangan, dan sudah masuk ke tulang as-sa'id. Ya, dikatakan as-sa'id itu dalam bahasa Arab ini antara siku dan pergelangan tangan, ya, pertengahan antara siku dan pergelangan tangan, ya, sampai ke pergelangan tangannya, ini disebut tulang apa? As-sa'id dalam bahasa Arab. Jelas ya? Ulangi, as-sa'id itu dalam bahasa Arab pertengahan antara siku dan apa? Pergelangan. Dari pertengahan ini sampai ke pergelangan tangan, ini dihitung sebagai apa? As-sa'id. Jadi meletakkannya sekaligus menyentuh tiga hal ini. Dia sentuh telapak tangannya, dia sentuh pergelangan, dia sentuh apa? Sebagian dari tulang as-sa'id ini. Jadi kaifiatnya begini. Ini kalau dia letakkan. Jelas ya? Dan di sini Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, menyebutkan dua sunnah. Boleh diletakkan dan boleh digenggam, kata beliau. Sebab ada hadits yang disebutkan tadi itu menggenggam, meletakkan. Kalau yang menggenggam itu beliau terangkan haditsnya dalam riwayat An-Nasai dan Ad-Darqutni. Ya, dan beliau sahihkan sanadnya. Jelas ya? Jadi caranya begini, ada dua cara. Boleh diletakkan begini dan boleh digenggam. Boleh digenggam. Ya, dia menggenggam itu semua jari begini menggenggam. Ya. Jelas ya? Ya, dan di sini Syekh Al-Albani ingatkan sebagian kesalahan orang-orang belakangan. Ada yang menggabungkan, dia genggam, dia gabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Bagaimana caranya? Ya. Tiga ini berada di tengah begini dan dua menggenggam. Ya. Jelas ya? Dan ini salah, keliru. Kalau ingin genggam. Kalau ingin letakkan. Jelas ya? Dan ini dua kaifiat ada di dalam hadits dan semuanya dianggap syah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Kita sudah mengetahui sekarang bahwa tangan kanan diletakkan di atas tangan apa? Tangan kiri. Dan juga kita sudah mengetahui di mana sunnahnya diletakkan. Jadi ini hukum sunnahnya. Andai kata ada yang meletakkan begini atau ada yang meletakkan begini, ya, salatnya syah saja. Tapi sekali lagi dia tidak mendapatkan pahala mengikuti sunnah. Ya, jelas ya? Itulah tadi saya berikan hukum perbedaan antara sunnah wajib dan apa? Rukun, supaya kita bisa mengukur ini orang syah salatnya atau tidak. Ya. Itu pentingnya membedakan mana yang rukun, yang mana yang wajib, dan yang mana yang sunnah. Baik. Kemudian sekarang, ya, ini berkaitan dengan meletakkan tangan kanan di atas apa? Tangan kiri. Tapi kaitannya diletakkan di atas dada di mana? Di atas dada kah? Atau di pusar kah? Atau di bawah pusar? Ya. Di mana diletakkan? Nah, sini Syekh rahimahullah menjelaskan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra, fawqa surratihi aw tahtiha aw 'ala sadrihi. Ya, dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dia letakkan di atas pusarnya, atau di bawah pusarnya, atau di atas dadanya. Beliau menyebutkan tiga opsi, tiga pilihan. Ya, ingin di atas dada boleh, ingin di pusar boleh, ingin di bawah pusar juga boleh. Ya. Jelas ya? Ini tiga hal yang beliau bolehkan. Ya. Nah, dari sisi riwayat, kalau kita melihat riwayatnya, hadits-hadits yang menjelaskan meletakkan tangan kanan, meletakkan di atas apa? Di atas pusar, itu haditsnya lemah. Haditsnya apa? Haditsnya lemah. Ya. Demikian pula meletakkan di bawah pusar juga haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Ya. Datang dalam hadits Ali bin Abi Thalib, dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar dan selainnya. Jadi ini dimaklumi kelemahannya. Dan ada hadits juga menjelaskan diletakkan di atas dada. Ini hadits Wail bin Hujr. Ya, riwayat Ibnu Khuzaimah dan selainnya.
riwayat Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Dia sebutkan meletakkan di atas apa? Di atas dada. Dan ini riwayat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jelas ya, kalau dari sisi riwayat, dua lemah dan satunya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Cuman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, beliau mungkin beliau menguatkan semua riwayat dan mungkin beliau melemahkan semua riwayat. Ya, kalau semua riwayat lemah, asalnya bebas. Ada keluasan. Boleh di dada, boleh di pusar dan boleh di bawah pusar. Dan memang khusus untuk riwayat meletakkan tangan di atas dada, ini ada silam pendapat di kalangan para ulama saat ini. Ya, dari sisi periwayatan. Syekh Al-Albani beliau kuatkan. Adapun guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, beliau melemahkannya. Demikian pula Syekh Bakar Abu Zaid, beliau punya risalah khusus. Ya. Beliau menerangkan lemahnya hadits itu. Ya, lemahnya hadits itu. Jelas ya? Saya untuk saat ini, saya juga pernah bahas hadits ini. Ya. Dan dari hasil pembahasan, saya tidak bisa mengikuti ya salah satu dari dua pendapat kecuali pendapat yang lemah, yang melemahkan. Nah, sebab di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini dari sisi hukum riwayat bersendirian boleh dikatakan haditsnya hasan. Tapi riwayat yang dia sebutkan di atas dada, ya hadits yang sama ada di dalam Sahih Muslim tanpa menyebutkan kata di atas dada. Ya, kata di atas dada. Dan Muhammad bin Ismail sendiri meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini ada kelemahan pada riwayatnya. Kelemahan pada riwayat. Karena itulah, ya pendapat yang mengatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, itu juga adalah pendapat yang lemah. Ya, hadits yang, karena dibangun di atas hadits yang apa? Hadits yang lemah. Karena itu yang kuat di dalam hal ini, pendapat Imam Ahmad. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, boleh tiga-tiganya. Dia boleh di atas dada, boleh di pusarnya, boleh di bawah pusar. Ya ada keluasan. Sebab memang tidak ada riwayat yang sahih mengaturnya. Sepanjang tidak ada riwayat yang sahih mengaturnya, maka ada keluasan dalam hal ini. Ada keluasan. Tapi kita hanya sebutkan tiga pilihan. Tak boleh kiri begini, atau di kanan begini. Ya. Jelas ya? Karena memang para ulama ahli fikih dan para ulama ahli hadis hanya membicarakan tiga tempat. Di atas dada, di atas pusar, dan di mana? Di bawah pusar. Ya, maka jangan kita datang orang-orang belakangan, ya, mendatangkan tempat yang keempat. Ya. Jelas ya? Kita hanya membicarakan tiga tempat saja. Ya. Karena haditsnya semuanya lemah, maka dikatakan ada keluasan. Ada keluasan dalam hal ini. Karena itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Dan dari ulama saat ini, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, boleh tiga-tiganya. Demikian pula guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, itu membolehkan, boleh di atas dada, boleh di pusar, dan boleh di bawah pusar. Jelas ya? Ini hal yang berkaitan dengan masalah letak posisi ya kedua tangan yang telah diletakkan kanan di atas kiri, di mana posisinya? Apakah di atas dada atau di pusar atau di bawah pusar? Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada keluasan dalam hal ini. Boleh di atas dadanya, boleh di pusarnya, dan boleh di bawah apa? Di bawah pusar. Ya. Cuman kadang saya ingatkan bagi siapa yang menguatkan ya pendapat Syekh Al-Albani bahwa haditsnya sahih di atas dada, ya namanya dada itu adalah dada. Ya. Ada sebagian kadang sampai ke lehernya begini. Ya. Ini berlebihan ya, berlebihan. Ya, seorang meletakkan di atas dada sudah cukup. Kalau dia letakkan di atas dada, ingat dua kaifiat. Kalau dia menguatkan hadits, ya. Jelas ya? Baik. Maka ini kesimpulan di dalam pembahasan. Yang berapa waktu? Ya, baik, kita cukupkan di sini. Ini tentang doa istiftah, saya perlu uraikan sedikit. Kandungan maknanya, kemudian kaifiatnya, bentuk-bentuknya. Ini perlu waktu. Sebentar lagi insyaallah masuk waktu duhur, kita siap-siap dengan sholat duhur.
Dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti jam 13.30 atau setengah 2. Untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.